Hai adik-adik, pada video kali ini mari kita membahas satu contoh soal tentang cara menentukan bilangan oksidasi unsur dalam molekul netral. Yang pertama, tentukanlah bilangan oksidasi unsur atom hidrogen dalam molekul H2. Molekul H2 itu kita sebut sebagai unsur bebas karena memang di alam hidrogen ditemukan dalam keadaan diatomik berupa gas hidrogen atau gas H2. Bilangan oksidasi unsur atau atom dalam unsur bebas selalu sama, yaitu 0. Jadi bilangan oksidasi hidrogen dalam H2 adalah 0. Hal yang sama juga berlaku untuk unsur-unsur bebas lainnya, seperti Cl2, Br2, oksigen, misalnya O2, atau dalam atom-atom logam seperti Al, Na, Cu, dan lain-lain, bilangan oksidasi atom dalam setiap unsur bebas ini sama dengan 0. Contoh soal kedua, tentukanlah bilangan oksidasi Cl dalam MgCl2. Nah, ada beberapa aturan yang perlu kalian ingat di sini. Yang pertama, MgCl2 itu adalah molekul netral karena dia tidak bermuatan ya. Jadi jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam molekul netral itu sama dengan 0. Yang kedua, Mg di sini adalah unsur golongan 2A, sehingga bilangan oksidasinya adalah plus 2. Jadi unsur-unsur golongan 1A, 2A, dan beberapa unsur golongan 3A itu punya bilangan oksidasi mirip dengan nomor golongannya. Jadi kalau yang 1A itu bilangan oksidasinya adalah plus 1, kalau yang 2A berarti plus 2, kalau yang 3A berarti plus 3 ya, dan seterusnya. Nah, Mg karena dia golongan 2A, berarti bilangan oksidasinya adalah plus 2. Nah, plus 2 ditambah berapa supaya jumlahnya sama dengan 0? Tentu ditambah negatif 2 ya. Berarti bilangan oksidasi Cl2 dalam molekul MgCl2 itu adalah negatif 2. Dan ini untuk 2 buah Cl. Berarti untuk atom Cl saja adalah min 2 dibagi 2, yaitu negatif 1. Maka bilangan oksidasi Cl dalam MgCl2 adalah negatif 1. Contoh soal ketiga, tentukanlah bilangan oksidasi S dalam SO2. Nah, SO2 itu mirip dengan MgCl2, yaitu molekul tidak bermuatan. Berarti jumlah bilangan oksidasi dalam molekul tidak bermuatan adalah sama dengan 0. Nah, di sini ada lagi satu aturan yang perlu kalian ketahui, bahwa bilangan oksidasi oksigen itu selalu negatif 2, kecuali pada beberapa senyawa. Jadi dalam SO2 itu bilangan oksidasi oksigen adalah negatif 2. Karena jumlahnya 2, berarti 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4. Negatif 4 tambah berapa supaya 0? Tentu positif 4 ya. Jadi di sini bilangan oksidasi S dalam SO2 adalah positif 4. Soal keempat, apa bilangan oksidasi Mn dalam KMnO4? KMnO4 itu sebenarnya mirip dengan SO2 dan MgCl2, hanya saja ini terdiri dari 3 buah atom ya. Karena dia molekul netral, tidak bermuatan, berarti jumlah bilangan oksidasi dalam molekul ini juga sama dengan 0. Bilangan oksidasi oksigen sudah diketahui tadi, yaitu negatif 2. Jumlahnya 4 kali negatif 2 berarti negatif 8. K juga sudah diketahui karena K itu adalah unsur golongan 1A. Unsur golongan 1A sudah disebutkan tadi, bilangan oksidasinya sama dengan nomor golongannya, yaitu plus 1. Nah, plus 1 tambah berapa dikurang 8 supaya sama dengan 0? Tentu plus 7 ya. Karena plus 1 tambah plus 7 adalah plus 8, dikurang 8 sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi Mn dalam KMnO4 adalah plus 7. Soal terakhir, tentukanlah bilangan oksidasi P dalam H3PO4. H3PO4 mirip dengan molekul-molekul sebelumnya, yaitu molekul netral, tidak bermuatan. Berarti jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam H3PO4 sama dengan 0. Kita tahu bahwa bilangan oksidasi oksigen adalah negatif 2. 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Nah, di sini ada satu aturan lagi yang perlu kalian ingat, bahwa bilangan oksidasi hidrogen itu selalu
plus 1, kecuali dalam beberapa senyawa khusus, seperti dalam atom bebas atau dalam senyawa hidrida. Karena jumlahnya 3, berarti 3 kali plus 1 adalah plus 3. Nah, plus 3 tambah berapa dikurang 8 supaya 0? Tentu plus 5 ya. Jadi di sini bilangan oksidasi P dalam H3PO4 adalah plus 5. Nah, ternyata menentukan bilangan oksidasi atom dalam molekul netral itu sangatlah mudah ya, asalkan kita tahu aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video lainnya.